Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini kembali. Video ini adalah video ketujuh dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas tentang CRUD kategori. Oke, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu CRUD satuan yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, silahkan teman-teman jalankan exam. Kemudian nyalakan Apache, nyalakan MySQL, kemudian buka halaman projectnya, localhost, kita buka projectnya cibas_ci3. Oke, kita enter. Nah, ini kita sudah membuat CRUD satuan. Nah, karena CRUD satuan ini sangat mirip dengan CRUD kategori, hanya bedanya terletak pada nama kategori. Kalau satuan menggunakan nama satuan. Nah, kita lihat dulu kode kita sebelumnya. Silahkan dibuka kode editornya. Kita mulai dari satuan model, kita periksa dulu. Karena satuan model ini nanti akan kita duplikasi. Duplikasi menjadi kategori model. Kita cek apakah masih ada yang perlu diperbaiki. Oke. ID kemudian mengupdate. ID kemudian menghapus. Oke. Kita ke controller satuan. Kita cek judulnya untuk indeks data satuan. Mengambil semua data satuan. Oke, tambah satuan. Oke, ini kita ganti saja. Wajib diisi. Kemudian di bawah, nah ini kita tambahkan data satuan berhasil ditambahkan. Kemudian edit satuan. Oke. Ini tadi edit, ini tambah. Oke. Ini oke, wajib diisi. Untuk editnya data satuan berhasil diubah saja. Kita ubah di bahasa Indonesia. Kemudian nah, delete ini kita belum hapus load model satuan model. Kita hapus ya. Oke, kita kembali ke model.
inputnya menggunakan HTML special char biar lebih aman. Nah, ini kita juga bungkus dengan HTML special char. Oke. Ini kita copy saja dari pembuka sini, kita copy, taruh di sini. Nah, ini pembukanya ada 2, 1, 2. Berarti di sini kita tambah penutupnya 2. Oke. Sip. Sampai di sini masih aman. Oke. Nah, kita akan lanjut ke pembuatan CRUD kategori. Nah, sebelum itu kita akan melakukan save as ya pada satuan model. Oke, satuan model kita save as menjadi kategori model. Oke, tapi sebelum itu kita buka dulu database kita agar ketika kita butuh informasi dapat kita lihat di database. Silahkan buka localhost saja tanpa nama project. Kemudian phpMyAdmin. Oke, terus buka database siibas_ci3 ke tabel kategori. Kita lihat strukturnya. Oke, jadi ada nama kategori. Ada 4 kolom. Ada ID, nama kategori, created at, updated at. Oke. Di sini akan saya save as. Saya sekarang berada di satuan underscore model. Saya save as menjadi kategori underscore model. Hati-hati, K-nya huruf besar. Kita save. Nah, sekarang kita sudah punya 2 model. Yang pertama satuan, yang kedua kategori model yang baru kita save as tadi. Nah, kita edit dulu satuan model. Kita tentu ganti nama tabelnya, tentu kategori. Kita ganti menjadi kategori. Oke. Ini tidak perlu karena mengacu ke sini. Ngambil semua data pada tabel kategori. Nah, ini tetap juga tidak perlu karena tadi tabel juga sudah tabel kategori. Nah, yang ini harus sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel kategori. Harus sesuai dengan ini, nama underscore kategori. Sini kita tulis kategori. Created at, updated at. ID tidak usah karena dia kita setel sebagai auto increment. Itu artinya yang menambahkan data ke dalam kolom ID adalah MySQL. Oke, kita rapikan. Kemudian update. Di sini juga kita harus ubah. Ini kategori. Kemudian kita ke bawah. Satuannya kita ubah. Ini saya blok, kemudian Ctrl D agar terseleksi semua. Kategori. Oke, save lagi. Delete.
Oke, saya rasa di sini cukup. Kita ke controller. Ini masih ada yang perlu kita perbaiki. Kita scroll ke atas. Nah, kelas ini harus sama dengan nama file. Berarti satuan ini kita ganti jadi kategori huruf besar. Oke, kita ke controller satuan. Ini kita save as. Kita save as menjadi kategori. Oke, harus betul. Oke. Nah, di sini kita sudah punya dua controller. Yang pertama satuan dan yang kedua kategori. Nah, kita mulai mengeditnya dari atas. Nama file harus sama dengan nama kelas. Ini kita ubah jadi kategori. Oke. Kemudian yang dibutuhkan adalah kategori model. Nah, ketika kita meload, kita harus pakai huruf kecil. Kategori underscore model. Merujuk ke sini, kategori model. Nah, kemudian ini bukan satuan, tapi kategori. Nah, ini saya akan ganti menjadi kategoris. Nah, ini saya rapikan. Tentu bukan satuan model. Bukan satu model, tapi tadi kita punya kategori model. Oke. Selanjutnya ke bawah. Layoutnya betul, tapi nanti kita tidak di dalam folder satuan, tetapi di folder kategori. Oke, kita ke bawah lagi. Ini kita ubah, tambah kategori. Kemudian form validation-nya berasal dari inputan yang name-nya nama kategori. Nah, ini kita belum buat, nanti kita akan duplikat juga. Kita ganti kategori. Ini juga bukan pada tabel satuan, tapi kategori pada kolom nama kategori. Oke, save. Kita ke bawah. Oke, form validation. Nah, di sini bukan mengarah ke folder satuan, tapi nanti kita akan buat folder kategori. Folder kategori, dan jika berhasil, nah ini harus kategori model. Kemudian data kategori berhasil ditambahkan. Mengarah kembali ke controller kategori, otomatis ke metode index. Ini juga kita ganti kategori. Tulisan satuan saya blok, kemudian Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kemudian saya ganti menjadi kategori. Oke, escape agar kursornya jadi satu kembali.
judulnya bukan edit satuan, tapi edit kategori. Bukan berasal dari variabel satuan, tapi variabel kategori. Bukan satuan, tapi kategori. Oke, sini kita ganti juga. Ctrl D, ini saya blok ya, tulisan satuan. Kemudian kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Oke, cukup sampai di situ. Kita rubah menjadi kategori. Escape biar jadi satu. Kategori nama kategori. Oke, pada tabel kategori yaitu ke kolom nama kategori, aman, dari inputan yang name-nya adalah nama kategori, aliasnya adalah nama satuan. Oke, sekarang kita ke bawah. Ini bukan mengarah ke satuan, tapi ke folder kategori. Nanti kita akan buat. Kemudian satuan ini ganti jadi kategori. Selanjutnya informasinya kita ganti kategori dan arahkan kembali ke controller kategori. Kita ke bawah lagi. Oke, ini saya blok. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Oke, cukup. Kita kasih kategori. Escape. Oke, kategori model betul, mengarah ke controller kategori. Oke. Yang dicek variabel kategori. Kategori di sini kita ganti jadi kategori informasinya, mengarah ke controller kategori. Oke, nah ini kita sudah punya controller kategori. Nah sekarang kita butuh ini sidebarnya saya close dulu. Nah kita butuh file index ya, index, kemudian create, kemudian edit. Nah nanti kita akan save as file index, file create, dan file edit ini ke dalam folder kategori. Nah sekarang kita akan buat folder di dalam folder views. Silahkan diklik folder views, dan kita klik new folder, dan kita buat folder kategori. Nah kita kembali lagi ke index. Kita save dulu, kemudian kita save as. Nah jangan sampai kita menyimpannya kembali di folder satuan, tapi kita menyimpannya di dalam folder kategori. Kita masuk dulu dan kita save. Nah jadi sudah terduplikat tetapi berada di dalam folder kategori. Nah berikutnya create juga akan saya save as. Saya klik file, save as. Saya arahkan ke dalam folder kategori. Ini sudah di dalam. Saya save. Oke, sudah 2. Kita ke edit.php. Kemudian kita save as. Kita mengarah ke kategori.
kita save. Nah, indeks dulu, kita perbaiki indeks, oke. Pertama, breadcrumb-nya. Master tentu bukan ke satuan, kita arahkan ke kategori BCRL kategori. Kemudian kita ganti ini menjadi kategori, satuan menjadi kategori. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini kita ganti menjadi data kategori. Oke, ini biarkan saja. Judul dari tabel, judul dari di kolom tabel kita ganti kategori. Kemudian tadi di kategori, di indeks itu kita mengirimkan kategoris. Maka di sini kategoris. Dan satuannya saya ganti, saya Ctrl D saja, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, kemudian lagi Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, kita cek di bawah. Oke, kita ganti kategori, escape. Oke, ini ganti ya jadi kategori. Ke bawah lagi. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Kita rapikan. Jadi ketika diklik edit, mengarah ke controller kategori, metode index, dan mengirimkan kategori ID. Begitu juga delete. Nah, sekarang kita coba, sekarang kita perbaiki dulu sidebar-nya. Grid-nya belum kita sesuaikan tadi. Kita ke sidebar dulu, layout sidebar. Kita ke sini, ini juga kita rapikan sedikit. Spannya kita akan turunkan. Tag A, kemudian LI, kemudian linknya mengarah ke, kita echo langsung, base_URL ke kategori. Oke. Nah, ini kita bisa copy paste ya kelas ini, mulai dari kelas sampai penutup isi dari kelas. Kita copy, kita taruh setelah penutup href ini, penutupnya setelah petik 2, kemudian kita paste di sini. Tapi kita ganti semua yang satuan-satuan ini menjadi kategori. Kita blok yang satuan, Ctrl D, Ctrl D, kemudian kita ganti kategori. Escape, kita save.
Kemudian kita coba dulu untuk menampilkan data. Ini kita close dulu sidebar. Kita coba dulu untuk indeks. Oke. Kita kembali ke sini. Kesatuan, kita klik kategori. Kita refresh dulu. Kita klik kategori. Nah, ini sudah tampil. Nah, ini kenapa kosong? Karena data kategori kita memang masih kosong. Oke, tetapi tidak ada masalah, tidak ada error. Artinya ketika data bertambah nanti di sini juga akan bertambah. Nah, sekarang kita akan sesuaikan yang create atau proses tambah. Kita ke create, kita scroll ke atas, ke master. Ini harusnya bukan kesatuan, tapi ke tambah satuan. Oke, sorry, tambah satuan. Bukan satuan, tapi kategori. Oke, di sini kita ubah jadi kategori create. Karena bukan ke indeks, tapi ke halaman ini lagi. Kemudian di sini saya blok, kemudian Ctrl D, saya ganti jadi kategori. Dan saya ke bawah lagi. Nah, formnya akan saya ubah. Mengarah ke controller, kategori. Oke, ini juga kategori. Ke bawah lagi. Kita periksa inputan yang name-nya nama kategori. Ini juga kategori. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kita ganti jadi kategori. Nah, yang labelnya kita ganti K-nya besar. Kita ke bawah. Oke, ini simpan. Bawah. Kita cek formnya dulu. Sudah betul kategori create. Oke, sip. Selanjutnya kita coba tambah data. Kita refresh dulu. Kemudian klik tombol tambah. Kalau klik tambah ke halaman ini lagi, kembali. Oke, coba kita refresh. Oke, betul, kita tambah, kita klik simpan. Oke, kategori misalnya kita isi ATK. Oke, kemudian kita save. Nah, ini berhasil. Nah, sekarang kita lakukan perubahan pada edit.php. Oke. Kita ke edit.php. Kita mulai dari atas. Master, di sini edit. Edit kategori. Kemudian mengarah ke controller kategori, metodenya edit. Seperti ini. Dan mengirimkan nilai
Tadi kita mengirimkan nilai ke edit.php, kita coba ke kategori, kita cari yang edit. Nah, kita mengirimkan yang namanya kategori, berisi 1 baris data. Oke, berarti di sini kita tambahkan untuk mengirimkan nilai $kategori. Karena di sini kategori. Oke. Kita kemudian yang kita mau kirim ID-nya. Oke, kita save. Kemudian ke kategori. Dan kita ke bawah, ini saya blok, kemudian Ctrl D, saya ganti jadi kategori. Oke, kita save dulu, kita ke bawah, satuan-satuan sudah kita ubah di atas. Sekarang ini juga kita ubah, kita blok, Ctrl D, kita ganti kategori. Ini kita ganti kategori. Kita ke bawah lagi. Oke, mulai dari sini. Ini saya blok. Kemudian Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, kemudian Ctrl D lagi, Ctrl D, kemudian saya ganti jadi kategori. Kategori. Escape. Kita cek dulu. Nama kategori oke. Nama kategori. Labelnya kita kasih kategorinya K-nya besar. Kemudian nama kategori. Oke. Ini betul nama kategori. Oke, inputan namanya nama kategori. Oke, diambil dari data kategori. Oke. Ini kategori juga. Oke, kita coba cek ke bawah. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Coba kita ke atas, kita cek formnya, mengarah ke controller kategori, method edit, mengirimkan nilai ID kategori. Oke, kita save, kita coba ubah, tapi kita tambah dulu satu, misalnya alat pembersih kategorinya, kita simpan. Nah, kemudian kita edit alat pembersih. Kalau kita kosongkan, coba. Nah, ini tidak bisa. Misalnya kita ganti alat pembersih menjadi ATK. Misalnya ada yang sama di baris berikutnya, di baris yang lain. Oke, coba kita ubah. Harusnya ini tidak bisa. Coba. Oke, ini aman. Kalau datanya sama dengan data sebelumnya, harusnya bisa. Selama baris itu juga atau data itu juga. Oke, saya ubah. Saya ubah menjadi alat pembersih menjadi menjadi deterjen, misalnya deterjen, dan saya update. Nah, ini berhasil. Oke, kemudian sisa hapus data.
Nanti dia akan mengarah ke kategori metode delete mengirimkan nilai. Coba kita cek hapus. Oke, yakin data kategori akan dihapus, batal, aman. Klik hapus dan klik OK. Nah, data sudah terhapus dan informasi data kategori berhasil dihapus. Oke, CRUD kategori kita sudah selesai. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait video tentang CRUD kategori. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, kemudian di video berikutnya kita akan membahas tentang CRUD barang. Dan CRUD barang ini akan berelasi pada data satuan dan data kategori. Oke. Simak terus video-video selanjutnya. Saya Andi Iqbal, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.